Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin memenuhi tugas dari dosen Ustadz Hanafi Yunus LC MHI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya Hedi Marsetal dari kelas HESI A1 semester 3. Baiklah, langsung saja kita kepada topik pembahasan, yaitu karakteristik hukum Islam. Yang pertama ialah karakteristik hukum Islam. Tujuan mempelajari karakteristik hukum Islam ini lebih untuk mengetahui mengenai hukum Islam itu sendiri, baik dari sisi materi, hukum maupun pengaplikasiannya dalam bermasyarakat. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berada dasar dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Artinya karakteristik dari hukum Islam adalah mutlak berdasarkan dari wahyu Allah dan Rasulnya. Jadi ini paparan mengenai karakteristik hukum Islam. Ada 9 karakteristik hukum Islam. Yang pertama ialah universal. Agama Islam bersifat universal. Ini dilihat dari sisi ajarannya maupun sisi manfaat atau kegunaan dalam masyarakat. Dari sisi ajarannya yaitu mencakup akidah, ibadah, muamalah, munakohat, jinayah, siasah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran Surah Al-Baqarah 208, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas, bukan saja kepada manusia tetapi juga alam semesta, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah di Quran Surah Sabah ayat 28, Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Yang kedua ialah sempurna. Kesempurnaan hukum Islam dapat diakui dan dirasakan oleh yang mengamalkan ajaran Islam, dan bagi siapa yang membangun sunnah Rasul dan mengamalkan ibadah-ibadah yang Allah berikan. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dan bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Hal ini untuk mencegah bid'ah dan pembaharuan yang menyesatkan. Bentuk umum yang mengglobal dalam penetapan Al-Quran untuk hukum-hukum yang rinci dimasukkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad sesuai dengan panggilan, tuntunan, dan kebutuhan situasi dan kondisi. Yang ketiga, elastis. Elastis ini berarti lentur, luas, mulur, dan sebagainya. Berarti mudah dibentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal. Sebagaimana di hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Dengan demikian, Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Didapati 4 ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli yang tertuang dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Quran Surah keempat ayat 29, Quran Surah kedua ayat 282, dan Quran Surah 62 ayat 9. Yang keempat, dinamis. Dinamis adalah sifat atau tabiat yang mumpuni dan berkemampuan dalam menyesuaikan diri dalam keadaan. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar
dan tiang pokok bagi hukum, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Manusia tidak dapat diperintah jika perintah itu tidak menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia dapat menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akar dan mendesak manusia bergerak, berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang kelima ialah sistematis. Hukum Islam ini bersifat sistematis, artinya bahwa sejumlah doktrin dalam hukum Islam bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu sama lain. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi penzina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Yang keenam, hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak memberatkan. Dalam Al-Quran tidak satupun perintah Allah yang memberatkan hambanya, seperti tuntunan sholat 5 waktu. Sholat ini 5 waktu wajib kita lakukan. Kenapa hal ini? Karena bersifat penting bagi diri kita sendiri, dunia dan akhirat. Jika Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu, maka di balik larangan itu akan ada hikmahnya. Walaupun demikian, manusia diberi kelonggaran dalam hal-hal tertentu. Tentunya saja memakan bangkai adalah hal yang terlarang, namun dalam keadaan terpaksa, yaitu ketika tidak ada makanan lain dan jiwa akan terancam. Maka tindakan seperti itu diperbolehkan sebatas hanya memenuhi kebutuhan saat hidup. Berarti hal ini hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat. Ketujuh, menetapkan hukum yang bersifat realistis. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realistis. Dalam hal ini harus berpandangan real dalam segala hal, menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum yang tidak diperbolehkan dengan dugaan atau sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Yang ketujuh, yang kedelapan, sanksi yang didapatkan di dunia dan di akhirat. Undang-undang produk manusia memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. Hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia. Berada halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia dan di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada di dunia. Karena itu orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk melaksanakan hukum-hukumnya dan mengikuti perintahnya serta menjauhi larang-larangannya. Yang terakhir ialah kesembilan, ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah di mana tujuan hukum dalam mengembangkan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utama untuk mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi, atau manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagai contoh, dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta'abudi atau ghairu ma'qula al-ma'na atau irasional. Jika seseorang terkena najis mughaladhah atau najis berat, terkena air liur anjing, maka membersihkannya dengan tanah. Padahal dalam konteks teknologi saat ini deterjen, rinso, atek, surf dan lain-lainnya itu kan ada. Namun deterjen pembersih tersebut tidak bisa menggantikan tanah sebagai alat bersuci. Maka ini berlaku ta'abudi. Dalam bidang ini tak ada ijtihad bagi manusia. Karena sudah sempurna Allah menciptakan dan Allah mengkonsep semuanya itu demi memenuhi kebutuhan manusianya. Subhanallah. Sedangkan dalam nilai-nilai ta'abudi ma'qulah al-makna atau rasional, dalam hal ini umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syariat tersebut. Contoh, dalam nilai-nilai ta'abudi dalam bidang muamalah, transaksi jual beli di pasar modern tidak mesti antara penjual dan pembeli, mesti berhadapan atau tawar menawar. Yang terpenting prinsipnya antarodin,
atau kerelaan para pihak sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penggalian hukum Islam secara inovatif merupakan penerapan nilai-nilai ta'abudi atau rasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan apabila terjadi kesalahan kata-kata maupun ucapan yang masih kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ustadz Hanafi Yunus LCMHI yang telah memberikan bimbingan serta memberikan arahan kepada kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.